ya, terus ke Bandung. Barang dari Jakarta, dari Cimahi dijual di Bandung. Ya. Jalan dari Bandung ini terus ke Tasik. Barang dari Jakarta, Cimahi, Bandung dijual ke Tasik. Terus balik lagi. Barang dari Tasik dijual di Bandung. Terus ke Cimahi, barang dari Tasik dari Bandung dijual di Cimahi. Sampai di Jakarta, barang dari Tasik, Bandung, Cimahi dijual di Jakarta. Tapi mainnya antar negara beliau. Yaman, Bahrain, Syam gitu ya. Nah, tapi ini adalah cara yang mudah ditiru, teman-teman. Nggak perlu pintar-pintar banget. Kalau pintar, alhamdulillah. Kalau nggak pun nggak masalah, tetap bisa mulai bisnisnya. Saya kadang ngomong panjang lebar, orang anggap saya pintar. Padahal enggak. IPK saya itu 2, sekian. Waktu sekolah itu berkali-kali dapat merah. Tinggal kelas saja saya enggak, alhamdulillah. Tapi dapat 4 itu pernah, dapat 5 itu pernah, ranking 30 pernah, ranking 20 sering. Benar. Ketika kuliah itu mata kuliah saya yang merah itu kira ada 4 atau 6, saya lupa, banyak benar. Maksudnya merah itu ya dapatnya D gitu loh, ulang. Ya, ulang. Nah, cuma waktu itu saya kuliah di Malaysia tuh enaknya gini. Dapat D kan? Saya bilang, ini saya accounting dapat D. Saya wajib ulang nggak? Oh nggak wajib. Kamu berjurusan apa? Berjurusan marketing. Oh berarti kamu harus ahli di bidang marketing. Accounting kamu nggak jago nggak apa-apa. D nggak harus ulang. Gitu ya? Udah saya nggak ulang. Nah kalau Indonesia rata-rata harus ulang. Ya silakan juga ya. Cuma menurut saya ini juga tips untuk sukses teman-teman. Kalau rasa-rasa kita nggak jago di sana, jangan diulang. Coba kita accounting dapat B, kita ulang. Dosen yang muak lihat kita pun bosan nggak? Ya kan? Kita belajar mata kuliah kita nggak suka, ya kan? Jadi saling menyakiti satu sama lain. Uang habis, waktu habis, dan kita nggak bakal jago. Mending cari bidang lain yang kita jago. Itu kehidupan teman-teman. Mana berhasil diulang. Coba kita bikin bengkel, berhasil diulang, buka cabang kedua. Berhasil, buka cabang ketiga, kan gitu ya? Jangan malah kita cobain gagal tuh. Ya. Nah, jadi saran saya teman-teman, ambil barang, pindahkan satu hal, mulai dari yang bisa. Dan jangan pernah pakai utang untuk mulai usaha. Sekecil apapun. Ya. Pinjam om, pinjam tante, pinjam saudara, udah nggak usah. Ribet sudah saya bilang. Ya. Orang ini kita omongin, nanti akan untung bla 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 bla. Dia mau percaya, teman-teman. Tapi begitu nanti nggak untung, persaudaraannya rusak, persaudaraan akhirnya nggak baik. Jadi saran saya, ada 10 juta, mulai 10 juta. Ada 3 juta, mulai 3 juta. Simpel banget, damai hidup ini. Pas gagal, hilang 3 juta yang hanya kita merasakan. Selesai. Hubungan sama orang tetap baik. Ya. Nah, jadi Buya juga mengajarkan jangan berhutang untuk mulai usaha. Yang bikin kita pengen berhutang itu adalah apa? Kita pengen langsung 70 juta. Uang 30 juta, 40 juta. Nah, kita akal-akalin. Ngapain? Ya. Ini masih saya mau bikin nih makanan, ya kan? Terus ada alatnya, ada mesinnya, terus ngapain? Mulai dari yang bisa. Contoh, impian besar, tapi mulai langkahnya kecil. Impian apa tadi? Besar. Dimulai dari apa tadi? Kecil. Masih kan? Yang saya bilang tadi di awal, oke, nih. Satu. Kalau satu tepuknya berapa kali pakainya? Satu. 4. Ya. Nah, teman mulai dari yang bisa. Mulai dari apa tadi? Dari yang bisa. Ya, 2 juta boleh, 3 juta boleh. Mulai dari yang bisa, teman-teman. Jangan mulai dari yang nggak bisa. Ya. Nah, kadang-kadang kita seringnya itu berpikir ribet. Akhirnya apa? Ngutang atau berpartner. Saya pun juga tidak terlalu menyarankan teman-teman untuk berpartner. Andai kata mau berpartner juga, oh ini teman Pak, ini saling melengkapi. Oke. Maksimum berpartner cuma 2 atau 3 orang saja. Kalau saran kami. Kalau 6 orang nanti namanya Pak main volley namanya itu. Ya. Banyak kepala makin bagus, no, nggak bagus jadinya. Ya. Nah, jadi sebisa-bisa sendiri, kalaupun mau berpartner dengan 1 orang lagi, total berdua. Atau apa? Total bertiga. Jangan banyak-banyak. Siap ya teman-teman ya? Siap? Oke, udah mulai nih bisnis. Gimana kata kuncinya? Nih ya. Kita sekitar 2 menit lagi selesai. Apa kata kunci untuk bisnis? Bisnis itu teman-teman, yang paling utama, yang paling pertama adalah apa? Menawarkan. Apa yang pertama, yang utama? Menawarkan. Bukan sibuk-sibuk, bukan produksi, bukan kartu nama, bukan kantor, bukan mesin-mesin, bukan alat-alat. Nomor 1 adalah apa? Menawarkan. Ya. Barang apakah harus punya kita? Boleh, tapi nggak harus juga. Ya. Ada barang orang lain pakai merek dia, atau kita ubah mereknya dengan izin.
Ya sudah kita jual, boleh. Tawarkan, selesai. Ya, nanti juga gitu kan, ambil barang dari sini, tawarkan ke sini. Simpel banget, langsung dapat duitnya. Ya, bisnis dimulai dari penawaran. Dimulai dari mana? Penawaran. Nah, jadi walaupun bisnis kita bukan roti tawar, tapi itu tawarkan. Ya, diapain teman-teman? Tawarkan. Nah, namanya kayak gitu. Siap? Siap? Ada keajaiban di balik penawaran. Ya, ini satu yang terakhir yang saya bahas. Apa keajaiban itu? Seiring kita rajin menawarkan, apa yang terjadi? Kita punya teman banyak. Betul apa betul? Betul. Dan yang kedua, seiring kita menawarkan, akhirnya apa? Insya Allah sehat. Fitrahnya manusia ketemu manusia, bukan mesin, bukan alat, bukan kertas, bukan tanah, bukan tumbuhan. Fitrahnya manusia ketemu dengan manusia yang lain. Islam agama offline, sholat itu offline, nggak bisa zoom di rumah, imam di sini nggak bisa. Haji itu offline, nggak bisa jarak jauh. Islam itu rata-rata kegiatannya offline. Ya, nah jadi kalau akad nikahnya bisa, tapi kalau nikahnya harus offline, nggak bisa hubungan intim pakai online, nggak bisa. Ya. Nah jadi teman-teman, ya bisnis juga seperti itu. Ya, langsung menawarkan, langsung apa tadi? Menawarkan. Apa untung yang pertama tadi? Kalau kita sudah menawarkan, untung yang pertama apa? Banyak teman. Silaturahim. Kedua apa? Bonusnya sehat. Sehat. Manusia ketemu manusia lain. Itu kalau ketemu nih, serotonin membaik, dopamin membaik, sehat dirinya. Masya Allah. Terus yang ketiga, kalau kita ketemu orang lain, artinya apa? Membuka macam-macam kemungkinan. Mungkin ya, dia nanti berjodoh dengan adiknya kita, bisa jadi. Ya, atau apa? Jadi partner bisnis kita, bisa jadi. Atau jadi tetangga, atau pasti dilusuri, kita masih satu keluarga besar. Oh sama-sama di Jawa Timur, sama-sama di. Nah itu. Jadi pas kita ketemu orang itu membuka macam-macam kemungkinan. Pertama tadi silaturahimnya yes, kedua kesehatan, yang ketiga apa? Berbagai macam kemungkinan. Dan bonus yang keempat adalah apa? Begitu kita menawarkan, ternyata apa? Itu sunnah. Menawarkan itu sunnah, karena Nabi melakukannya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kita mau siap-siap sholat zuhur ya. Zuhur ini jam berapa? Jam berapa? Mereka cek jam dulu. Oke, ya. Nah, tadi Ustaz kasih kabar baik buat kita semua. Kalau mau tanya jawab silakan. Nanti teman-teman bertanya, Ustaz yang jawab. Ya. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya silakan. Ya. Baik, terima kasih kepada Mas Ipo Santosa atas materinya, atas ilmunya tadi yang luar biasa. Sampai saya lihat ada beberapa yang catat tadi pas bagian apa namanya doa bayar utang itu. Kita mulai siap-siap pemakan itu ya. Cuma 5 huruf. Baik, kita masih ada waktu ya, Bapak Ibu semuanya, sampai dengan 12.20 ya. Kemudian nanti kita persiapan sholat zuhur duluan ya. Kalau masjid kan nanti jam 13 azannya, kita jamal zuhur lebih dulu. Bagi yang sudah punya wudu tetap bertahan, yang tertib ya. Yang belum punya wudu nanti ada waktu kita bisa ambil wudu dulu. Kita masih ada sampai 12.20. Maka sekarang tadi materi sudah, alhamdulillah. Sekarang kita kasih kesempatan bagi yang mau bertanya ya. Yang mau nanya silakan angkat tangan. Ya, mau nanya cara bayar utang lagi boleh ya. Asal jangan nanya utang dulu saja. Silakan bayar dari samping. Sebutkan nama dan asalnya dari mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Lampung. Oke, siap. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu Santosa. Pertanyaan ini ada dua macam ya Kak. Tadi kan pembelajaran mengenai zakat dan bisnis ya. Yang ayat dari Rasulullah bisnis mengenai dari pihak. Saya
Satu dulu dah. Silakan. Ya. Mengenai zakat yang ingin saya tanyakan, kita kan di sini bekerja dan mungkin kemungkinan dari semua banyak teman ini ada yang sudah memiliki lahan, sawah, gitu. Nah itu kan kita beli dari hasil gaji. Ya. Ingin saya tanyakan itu nanti zakatnya hitungannya seperti apa? Oke. Soal bisnis, tanyanya apa? Yuk kita dengerin ini bagus pertanyaannya. Yang bisnis? Mengenai bisnis yang ingin saya tanyakan, mungkin di sini sekarang udah banyak banget mengenai reseller ya Pak. Ya. Nah, bisnis itu mungkin lebih denarnya ke reseller. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana sistemnya kalau kita gabung menjadi reseller, cuma ditarget. Ya. Jadi kayak kita tuh menjadi reseller ditarget harus 200 pieces selesai dalam bulan ini. Ya. Sementara kan terkadang penjual itu tidak selalu mendapatkan pembeli ya Pak. Ya. Nah untuk pembisnis seperti ini, apakah pantas untuk kita ambil atau lebih baik dijauhi? Oke. Dan Oke. itu aja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Iko. Ya. Oke, yang pertama soal zakat, nanti coba Buya akan menjelaskan, memang beliau yang ahlinya sih ya untuk jawab itu. Tapi yang jelas, kalau kayak ladang itu atau apapun yang menghasilkan, di zakatnya itu dari apa yang dihasilkan teman-teman. Nanti kita Buya akan bahas ya. Satu. Yang kedua, soal bisnis ya, reseller. Jadi gini, reseller, agent, distributor dan semua. Jadi gini, sebenarnya kita bebas memilih. Kita bebas memilih. Kalau rasa-rasanya mampu ambil, nggak mampu ya sudah. Sesuai akad masing-masing. Karena gini nih, kalau mau dapat diskon 10%, ambilnya 5, dia bilang. Ya ambilnya 5, kalau nggak jangan diambil, ambil 1. Kalau pengen dapat diskon lebih besar, 20%, ambil sekian. Pengen dapat diskon lebih besar lagi, 30% sekian. Dan harus setiap bulannya itu berturut-turut. Karena apa? Logika di mana-mana memang beli banyak harga murah, betul kan ya? Nah, jadi memang kesepakatan. Kalau rasanya sanggup, silahkan. Kalau nggak, ya sudah beli 2 pieces, selesai. Ya. Dan dia meletakkan syarat itu, boleh nggak? Boleh. Kita ikuti artinya Pak akad. Nggak cocok, cari yang lain, silahkan. Ya. Coba bayangkan, 30% ya diskon ya, kamu dapat hak distributor ya, iya. Wajib terjual sebulan 100 misalnya. Tapi nggak terjual 100, kita bilang, aduh gimana ya, boleh dapat apa 20 ya. Nah ini angkanya udah nggak cocok, ya kan? Dan coba bayangkan, ada kesempatan itu diberikan pada orang lain, gimana coba? Ya. Nah jadi memang sesuai kesepakatan teman-teman. Jadi kalau barang itu di tiganya beda, mungkin harganya beli 5 beda, 10 beda, 30 beda, beli 1 kontainer pasti beda lagi harganya. Itu sah-sah aja. Ya. Jadi kalau kita tidak memenuhi angka itu, tentu nantinya apa, kita dapat harga tidak berbeda. Kita dapat harga yang berbeda, dan mungkin kita tidak mendapatkan kesempatan itu lagi. Ya udah, karena tidak memenuhi target, tidak jadi distributor lagi, tidak jadi agent lagi. Berarti cuma beli biasa. Bisa jadi, tergantung kesepakatan. Atau memang kita menego. Pokoknya aku usaha 30, tapi minimal 20 deh tiap bulan. Oke, sepakat dua-duanya silakan. Tapi kalau nggak terpenuhi juga, berarti memang kita yang tidak memenuhi akad teman-teman. Ya. Jadi dalam bisnis itu boleh diakadkan detail. Data boleh di mana-mana. Tapi kalau kita mau detailkan, boleh juga. Kamu pegang area ini ya, Kowloon misalnya. Satu lagi Simsasui misalnya. Yang satu lagi oke, kamu pegang area gede, terus juga Guangzhou misalnya. Silakan. Nah, kalau kita udah punya pegang Guangzhou, jangan pegang area yang lain. Kurang lebih seperti itulah. Jadi memang boleh didetailkan. Walaupun pada dasarnya bisnis itu bebas, boleh ditawarkan kemana saja. Nah, sudah ada akadnya, patuhi. Harga disepakati bisa berapa? Sekian dolar. Sepakati. Tidak boleh harga itu kita miring-miringkan, nggak boleh. Ya, sesuai kesepakatan. Makanya Toyota, Honda, Suzuki, Yamaha itu harga di end user itu sama semuanya. Itu kesepakatan teman-teman. Ya, kita nggak bisa ngomong saya orangnya baik masih promosi tetangga beli kayak gitu. Udah saya murahin aja saya orang Karawang. Pokoknya orang Karawang saya murahin, nggak bisa. Kalau kita jadi distributor Suzuki, ikutin harga Suzuki-nya berapa di end user. Itu kesepakatan. Ya, dan berapa jual sebulan, ikut kesepakatan. Tidak bisa terpenuhi, ya jangan-jangan di kontrak diputus, kita dipindahkan ke orang lain. Sah. Ya, semua berawal dari kesepakatan. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan lain? Ya, Silakan Pak Yuri. Kalau yang lain harap tenang ya. Nanti kita ada sesi untuk ambil wudhu. Kita tuntaskan dulu hingga jam 12.20 ya, supaya bisa menyimak, dan yang bertanya pun juga bisa menyimak juga. Silakan. Sebutkan nama dan asalnya dari mana.
bekerja itu zakatnya berapa. Yang kedua mau tanya tentang zakatnya peternakan, misalnya punya berapa kambing atau berapa sapi itu zakatnya berapa. Terima kasih. Oke, nanti Buya yang jawab ya. Bisnis. Lagi pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini saya mau tanya, kalau perdagangan itu misalnya semacam gold coin itu kita beli terus ntar aku ngasih yang ke atasnya itu 50%, tapi harus nyari pengikut, ntar kalau dapat pengikut kita dapat 50%-nya gitu, itu termasuk halal apa enggak? Nanti tanya Buya ya. Jangan sebut kameranya. Oke. Ada lagi yang lain? Enak dari murid tuh gitu, nggak mampu udah nanti ada murid yang dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lidah Mas Mitra BP Hongkong. Nah, jadi mulai 21. Jadi begini, sekarang kan lagi apa tuh peraturan Hongkong tak sangat gitu banyak. Jadi di sini saya minta solusi untuk bagaimana kita meluaskan manfaat secara baik-baik, tapi tetap kita berusaha meluaskannya gitu. Karena Peraturannya apa contohnya? ya kita tahu semua bahwa di sini kan kita tidak boleh saling berjalan gitu kan. Nah sementara kita Yang tidak boleh kan siapa, majikan atau peraturan? peraturan kalau majikan alhamdulillah majikan gitu kan. Nah jadi niat saya di sini ingin tetap meluaskan manfaatnya gitu kan. Karena banyaknya sekali saya lihat bangga yang apa itu yang kurang sehat, yang sakit apa, banyak keluhan. Nah di situ saya tetap ingin berusaha meluaskan manfaatnya gitu mas. Saya mau solusinya bagaimana seperti itu. Jadi kalau anda kata orang mau berjualan, gimana caranya di sini? Online boleh? Nggak boleh. Ilegal semua. Ya. Gini ya, dimanapun kita berpijak, ikutin aturannya. Caranya. Ya. Ikutin aturannya, jadi kita jualan tenang. Sekiranya memang belum bisa jual BP, nggak usah jual BP, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya kadang-kadang dia suplemen aturannya ketat misalnya, itu nggak usah jual yang lain, oke. Saya percaya tetap bisa menjual, cuma mungkin aturannya berbeda. Ikuti aturannya, itu aja. Ya jadi kita jual itu tenang. Ya. Nah kalau enggak ya berarti kita cuma apa? Hanya bisa jual dalam skala kecil. Ya cuma bawa 5 botol ke teman-teman, gitu terus. Choice lah jadinya. Sampai contohnya gini teman-teman. Bawa motor di jalan raya, harus punya SIM. Kalau kau nggak punya SIM, nggak bisa jago bawa motor. Bisa, tapi hanya bisa dalam kompleks. Bisa. Itu logikanya. Nggak bisa kita menjauh lebih besar, akhirnya nggak bisa. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Ada lagi? Ya. Ya satu pertanyaan terakhir. Iya, ada. Oh ya. Oh itu tadi. Ini dulu ya. Yang belum kebagian nanti ada sesi berikutnya setelah sholat zuhur ya. Ya. Boleh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan ini dulu saya dari dan saya kebetulan dari kelompoknya Master Asep dari Duniawan Pak Iko. Nah di sini saya ini awalnya memang untuk diri sendiri yang keluarga yang memang punya sedikit keluhan dalam kesehatannya kurang baik gitu. Saya mengonsumsi itu
tujuan, dan di situ saya disarankan oleh Master Asep untuk menjalankan bisnis itu. Tetapi di sini saya beli itu udah dalam level apa ya, distributor ya. Oke, pertanyaannya? Karena saya kurang pandai untuk mengajak orang untuk ini loh, Pak Ibu, gimana caranya juga. Lanjut sih awalnya ikut kajian Pak Ibu di subuh hari setelah tahajud itu kan. Jadi kalau saya di sini saya tunggu waktunya berbarengan untuk saya ikutin itu. Karena sudah saya ikuti itu kurang ini gitu. Gimana Pak Ibu minta sarannya? Oke. Boleh kita dengar sama-sama teman-teman? Ya. Jadi sebenarnya wanita itu Allah rancang dia punya skill beragam. Ya. Laki-laki enggak? Laki-laki kalau bisanya ini aja. Disuruh pindah berat ya. Secara umum gitu. Karena itu wanita memang dominan otak kanan ya. Otak kanan adalah otak multitasking. Dia bisa macam-macam. Contoh, banyak di antara kita awalnya waktu masih muda nggak bisa masak. Begitu jadi istri bisa masak. Kalau enak cari tanya ya, pokoknya bisa dulu ya. Yang penting bisa dulu ya. Banyak juga di antara wanita nggak bisa bawa motor. Tapi pas nikah yang ada memang kendaraan motor, mau apa coba? Akhirnya bisa bawa motor. Ya. Jadi memang wanita itu bisa gitu. Contoh, dia nggak cari nafkah. Contoh suami meninggal atau suami selingkuh, suami kabur. Ya. Akhirnya apa? Dia bisa cari nafkah. Nah ini kalau dibalik teman-teman, laki-laki nggak bisa. Dia nggak bisa ngasuh anak, ya. Tahu-tahu anak perlu diasuh, tetap bakal bisa dia laki-laki itu. Tetap dia bisa kerja, ya. Nah, terus juga misalnya kerja, tapi laki masak, masih berat. Jadi wanita itu memang otaknya dia menyebar, dia bisa macam-macam skill. Allah rancang seperti itu, dia menyebar. Makanya wanita bicara lebih banyak sehari. Laki-laki cuma ngomong 7.000 sehari. Wanita dengan protein Fox di kepalanya dia ngomong 21.000 sekali, dia 3 kali. Dan kalau hari ini nggak selesai, besok dia akumulasikan. Ya. Jadi ini sebenarnya sebuah potensi, ya sebuah potensi bahwa apa? Pasti bisa, insya Allah. Kalau kita nggak menawarkan berat, bilangnya adalah apa? Cerita-cerita, pasti bisa. Bu, padahal aku sakit ya di sini gini, atau gini, itu bisa semua itu. Dan memang kemampuan wanita ini adalah bercerita. Tujuannya adalah apa? Agar dia bisa mentarbiah anaknya. Ya, karena itu kalimatnya banyak. Si bapak ditanya sama anak, Pak, kenapa daun hijau? Bapaknya bilang takdir dan takdir. Ya, atau ada bapak, udah dari sononya, bapak gitu. Nah kalau ibu dijelasin, karena itu dia apa? Menjadi madrasah pertama buat anaknya. Ada zat klorofil, zat hijau daun, ada proses pembakaran, ya matahari dan seterusnya. Nah itu perlu kata-kata. Karena itu wanita memang 3 kali lebih banyak secara umum. Ya, walaupun ada juga yang mungkin 5 kali mungkin, jadi lebih banyak lagi mungkin gitu ya. Nah itu karena ada protein fosfid di kepalanya. Jadi saya yakin menawarkan itu bisa. Ya, yang penting di awal itu kita yakin dulu ini halal, ini legal. Saya itu balik jual, nggak legal, nggak halal, jangan jual. Itu aja. Nah kalau soal menawarkan wanita masih bisa. Kayak misalnya ya, kayak mitra-mitra saya di Indonesia itu 60% wanita. Laki-laki belajar tetap kalau laki ini kalah sama wanita. Kenapa? Wanita tuh bicaranya banyak. Udah pengajian pun dibuka ini pengajian kecil udah pas ini. Ini Ustaz lagi berdiri nih, lagi ngajar pengajian. Dia pikirnya pengajian kecil dulu, 3 orang bikin lagi di sana. Coba acara bikin lagi pengajian lagi, ngomong lagi deh. Jadi Ustaznya nah, gunakan potensi itu daripada bergunjing, gunakan untuk apa? Menawarkan. Gak bisa menawarkan masih kok, bercerita, masa gak bisa bercerita? Ya. Nah, jadi kita buang yang sia-sia ya, atau bergunjing atau yang final kita nggak usah. Kalau kitanya digunjingin orang gimana? Kalau kita digunjing orang, kalau kita diejek orang, kalau kita diinjak orang, pakai ilmu tanah. Ilmu apa teman-teman? Tanah. Tanah itu terus diinjak tapi nilainya naik terus. Selesai. Naikkan nilai kita. Nanti yang ngecek pasti dia selesai. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Kita duduk dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas
ilmunya, materinya di sesi pertama ini ya. Dan jangan khawatir, nanti bagi yang belum berkesempatan tadi bertanya kepada beliau, masih ada di sesi yang kedua nanti. Beliau pun juga tetap hadir di sini bersama Buya nanti. Ya, sehingga semuanya punya kesempatan untuk bertanya kembali kepada beliau, nanya bisnis, nanya apapun itu, ya. Dipersilakan, insya Allah semuanya ada kesempatan. Sekarang kita break dulu untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Yang sudah punya wudhu mohon tertib, ya, tepat ya. Yang sudah punya wudhu silakan.